Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Kembali kami segenap ulama, advokat dan tokoh ibu kota negara Jakarta. Sekali lagi kami tegaskan, hari ini kami ulama, tokoh dan advokat di ibu kota negara Jakarta berkumpul sengaja dalam rangka merespon rencana kebijakan zalim yang akan diterapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang kemarin belum lama ini melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah berencana ancang-ancang akan menaikkan tarif dasar listrik. Sebelumnya, sebelum Hari Raya Idul Fitri yang lalu, tepatnya sekira tanggal 26 April 2022, kami segenap tokoh Jabodetabek telah mendatangi Kementerian BUMN dan mengirimkan surat terbuka, surat permohonan audiensi secara langsung kepada Menteri di dalam urusan Kementerian ESDM, Energi Sumber Daya Alam dan Mineral, Saudara Arifin Tasrif, yang pada pokoknya kami ingin mengajukan satu pandangan-pandangan berkaitan dengan berbagai data yang kami temukan. Terutama data-data tentang harga bahan baku atau harga produksi dalam memproduksi BBM baik jenis Pertalite maupun Pertamax, yang tentu saja itu akan menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi lebih lanjut. Bahkan kami juga sampaikan alternatif solusi secara komprehensif, utuh dan menyeluruh agar persoalan kebijakan energi nasional ini tidak berulang, selalu saja diambil satu kebijakan yang dikorbankan adalah rakyat. Benar bahwa APBN adalah alat untuk mencerdaskan rakyat, tetapi kita tidak mau lagi mendengar atas dalih membebani APBN, justru negara, pemerintah secara sepihak tanpa belas kasihan membebani kehidupan rakyat. Di tengah situasi pandemi yang belum sepenuhnya kembali pulih, usaha-usaha juga yang belum sepenuhnya kembali melakukan aktivitas seperti sedia kala, tentu kehadiran negara sangat dibutuhkan untuk mendampingi rakyat agar kembali bisa pulih seperti sedia kala. Namun jika nantinya kebijakan zalim ini tetap kekeh akan diterapkan sebagaimana di dalam penyampaian Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Banggar DPR RI yang telah menegaskan akan memastikan menaikkan tarif dasar listrik, tentu ini akan menjadi beban yang tentu saja menambah beban hidup rakyat, dan alih-alih rakyat bisa keluar dari pandemi, justru rakyat semakin terhimpit beban. Dan tentu saja kehidupan rakyat yang terhimpit beban ini akan berpengaruh terhadap penerimaan negara. Bagaimana mungkin pajak penerimaan negara bisa naik kalau usaha-usaha tidak bisa maksimal? Karena bagaimanapun perolehan pajak sebagai sumber pembiayaan utama APBN itu diambil dari penghasilan rakyat. Dan tentu saja penghasilan rakyat ini tidak mungkin bisa tumbuh berkembang kalau justru rakyat diberi beban-beban yang justru akan menstimulus rakyat semakin sulit untuk berkembang. Saudara-saudara sekalian sebangsa setanah air dan kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami sudah menyampaikan pandangan tidak saja secara teknis tentang bagaimana sih sesungguhnya hitung-hitungan biaya produksi BBM, dan nanti akan coba direview kembali kepada Bung Agung Wisnuwardana. Sebab begini, soalan itu juga tidak pernah mendapatkan kata sepakat. Selama ini pemerintah selalu menjadikan narasi harga minyak mentah dunia sebagai alasan kenaikan harga BBM. Walaupun tim kajian kami juga justru memiliki temuan bahwa setiap kenaikan $1 itu APBN justru diuntungkan. Ada kenaikan sekitar 400 miliar rupiah kenaikan dari kenaikan dolar. Dan tentu saja kemarin juga sebelum penyampaian pandangan ke DPR, Menteri Keuangan juga menyampaikan justru peningkatan kenaikan komoditas, terutama juga minyak, berbagai komoditas itu di Indonesia, di negara kita berbeda dengan negara lainnya, karena negara kita kaya sumber daya alam, banyak ekspor komoditas, dan itu justru menambah pemasukan APBN. Bahkan terakhir
Skenarionya juga akan mengoptimalkan sisa anggaran lebih penganggaran di APBN yang selama ini memang tidak maksimum, sekitar 149 triliun rupiah untuk menutup alokasi APBN dan dikatakan tidak perlu menambah dengan berhutang lagi. Itu artinya narasi kenaikan harga komoditas dunia yang selama ini dinarasikan selalu membebani rakyat justru berkebalikannya. Dan itu pula yang sudah kami ingatkan, jangan lagi bernarasi menaikkan harga BBM dengan dalih kenaikan harga minyak internasional. Lagi-lagi kebohongan publik yang sudah disampaikan itu dicatat oleh rakyat. Ingat, pada saat situasi pandemi COVID bermula di tahun 2020 yang lalu, harga minyak mentah dunia bahkan lebih rendah dari asumsi APBN yang disusun di tahun 2021. Asumsi APBN 2021 di 2022 itu kan disusun sekitar 60-an dolar per barel. Sementara pada saat pandemi itu harga minyak mentah dunia jatuh ke titik terendah sampai sekitar 20 US dollar per barel. Tapi apakah kita semua pernah dapat harga BBM turun? Pernah kita dapat harga BBM seliter Pertalite saja ya, seliter itu 3.000 atau 4.000 rupiah? Tidak pernah. Semestinya kalau asumsinya harga ya minyak mentah dunia 100 dolar, ya Pertalite dihargai 9.000, maka ketika harga minyak mentah dunia dengan harga 20 US dollar per barel, ya harganya ya 3.000 sampai 4.000-an. Namun sekali lagi Menteri Keuangan selalu bernarasi tentang kenaikan harga minyak mentah dunia yang akan membebani APBN. Dan dengan dalih itu kemudian Menteri Sri Mulyani berencana untuk menyesuaikan subsidi APBN kita untuk sektor energi. Namun sekali lagi kita semua tidak terlalu yakin dan tidak percaya dengan sikap kebijakan pemerintah yang katanya hanya akan menaikkan tarif dasar listrik. Karena Menteri Keuangan sendiri sudah menyampaikan beban BUMN yang begitu besar, misalnya di Pertamina dan juga PLN dikabarkan rugi. Pertamina sekitar 191 triliun rupiah dan kemudian PLN juga mengalami kerugian sekitar 71 triliun rupiah. Dan kami sangat khawatir nantinya pada saat hari hanya ternyata bukan hanya TDL listrik saja yang dinaikkan. Ternyata BBM juga dinaikkan sesuai dengan rencana yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Saudara Luhut Binsar Panjaitan, dan juga Menteri ESDM Arifin Tasrif yang menyatakan bahwa sudah tidak bisa dihindari kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan bahkan solar. Ingat, kemarin ya belum naik saja Pertalite, hanya baru Pertamax dari harga 9.000 menjadi 12.500 sampai 13.000 rupiah per liter, telah terjadi migrasi besar-besaran ke Pertalite. Dan ini diakui oleh Patraniaga, ya, subdistributor Pertamina, bahwa terjadi migrasi besar-besaran dari Pertamax ke Pertalite. Ini adalah konsekuensi logis terhadap harga BBM. Mau mobilnya mahal, mau murah, mau orang kaya, mau orang miskin, ya semua punya prinsip ekonomi, beli barang ya beli barang kalau bisa yang lebih murah, dan itu adalah hak publik, ya, hak rakyat, tidak dipedulikan kaya miskin, semuanya punya hak terhadap energi kita yang murah. Sebagaimana pendidikan itu bukan hanya hak orang-orang miskin, pendidikan adalah hak segenap rakyat, mau miskin mau kaya, itu semuanya harus diberi akses pendidikan secara gratis oleh negara. Tidak boleh kemudian pendidikan gratis itu hanya untuk rakyat miskin, ya, kemudian kesehatan gratis hanya untuk rakyat miskin. Tidak. Semua yang dalam kapasitas rakyat, di dalam aturan syariat Islam, itu mendapat layanan dari negara tanpa terkecuali. Negara tidak bisa berlaku diskriminatif antara kaya dan miskin, apalagi antara agama muslim atau non-muslim. Semua mendapat layanan dari negara secara gratis, kalau itu bagian dari tugas dan tanggung jawab negara sebagai riayah, ya, pengatur pelayan urusan rakyat, terutama sektor-sektor yang terkategori hajat hidup yang paling basic, sandang, pangan, papan, serta kebutuhan basic yang sifatnya kolektif, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Saudara-saudara sebangsa dan tanah air, kaum muslimin sekalian yang berbahagia, kami hari ini hadir kembali, menegaskan kembali sikap dan pandangan kami yang sebelumnya kami sudah sampaikan, dan hari ini kami khawatir jika kami tidak mengambil sikap, maka pemerintah bisa saja sekonyong-konyong mendadak, ya, malam-malam, ya, kita sedang tidur tiba-tiba mengumumkan harga Pertalite naik. Ini yang kita khawatirkan, dan prosedurnya selalu begitu. Saat Pertamax naik, apa ada pemerintah sebelumnya mengatakan kita akan naik, kita akan naik? Tidak.
Diam 1000 bahasa tiba-tiba naik. Dan hari ini justru sudah ada legitimasi dari Banggar DPR untuk penyesuaian subsidi sektor energi yang eksplisit ya, yang eksplisit mau dinaikkan jelas tarif dasar listrik. Tapi tidak mustahil tarif dasar listrik merembet ke semua sektor. Tadinya hanya 3000 kV bisa merembet ke 1300 dan yang lain-lainnya. Termasuk ya narasi tentang rencana kenaikan BBM ini, walaupun sebelumnya disampaikan belum ada rencana kenaikan untuk jenis Pertalite dan solar, tetapi narasi yang dibangun itu adalah kerugian Pertamina dan PLN. Ini patut diduga akan jadi landasan legitimasi nanti secara sepihak menaikkan harga Pertalite dan solar sebagaimana selama ini sudah direncanakan dan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Arifin Tasrif. Jadi kita tidak mau kecolongan, kita semuanya harus bersuara. Di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah saat ini rakyat ini papa, rakyat ini yatim, rakyat ini tidak ada yang membela, tidak ada partai politik yang bersuara terkait hal ini, tidak ada ormas-ormas yang bersuara terhadap ini. Karena itu kita ingin rakyat tahu bahwa mereka masih ada yang membela. Dan hari ini kita ingin rakyat agar berjuang untuk dirinya sendiri. Tidak bisa perjuangan itu diwakilkan kepada anggota DPR. Buktinya anggota DPR melegitimasi rencana kenaikan listrik. Tidak bisa kita serahkan ya perjuangan nasib kita itu kepada partai politik. Tapi kita harus berjuang sendiri. Takbir! Allah. Kalau narasinya adalah PLN merugi dan nanti ini akan dijadikan dasar kenaikan harga tarif dasar listrik ke seluruh sektor. Atau kalau karena Pertamina merugi dan ini nanti akan dijadikan sandaran legitimasi beban subsidi BBM, kemudian harga minyak mentah internasional akan dijadikan sandaran legitimasi untuk menaikkan harga Pertalite dan solar. Sebelumnya sudah naik harga Pertamax dan sekali lagi kita tidak pernah percaya dengan statement pemerintah yang tidak akan menaikkan harga. Kenapa? Karena presidennya justru berulang kali menaikkan harga dan saat menaikkan harga karena mekanisme sekarang itu tidak perlu persetujuan DPR, itu bisa secara sepihak. Lain dengan zaman era dulu. Ketika kewenangan itu belum didelegasikan kepada pemerintah, DPR punya kontrol penuh. Dulu mau naikin BBM, ramai di DPR. Kalau sekarang sepihak dan DPR biasanya cuman ngeluh-ngeluh nggak berguna. Sekarang anggota DPR dengan suara kita itu sama, nggak ada pengaruhnya anggota DPR bersuara. Karena mereka justru melegitimasi rancangan undang-undang APBN yang itu juga disampaikan kepada Banggar dan itulah yang menjadi dasar kebijakan pengaturan APBN termasuk realokasi sektor energi yang menurut mereka membebani APBN. Sekali lagi kami tidak mau mendengar tidak mau mendengar pemerintah berulang kali mengatakan ini membebani APBN, tapi pikirkan rakyat. Jangan hanya berpikir membebani APBN, tapi pikirkan beban rakyat. Berulang kali narasi selalu membebani APBN, tapi rakyat terbebani, rakyat sakit, rakyat bahkan mati kemarin pandemi karena masalah pandemi tidak bisa memenuhi hajatnya, itu tidak pernah dipikirkan oleh para pemerintah, pemangku kebijakan termasuk mereka yang terhormat di DPR RI. Takbir! Allah. Sekali lagi, saya ingin tegaskan bahwa di dalam Islam haram hukumnya negara mengambil posisi sebagai pedagang. Rakyat dijadikan market. Hitung-hitungannya adalah bisnis. Dan sekali lagi di dalam Islam BUMN itu punya tugas fungsi sebagai pelayan sebagaimana negara. Tidak boleh BUMN itu punya fungsi profit oriented ansih. Dan sekali lagi ingat, Pertamina tidak hanya ngurusi sektor hilir. Selama ini narasinya Pertamina selalu bicara tentang harga minyak mentah dunia yang naik. Pertamina menjual dengan harga yang lebih rendah ketimbang pesaing Pertamina. Seolah Pertamina itu bahan bakunya semuanya beli. Jangan begitu Pertamina, bohong Anda. Anda juga bukan hanya sektor hilir, sektor hulu Anda juga masih memproduksi. Dan itu bahan bakunya tidak bisa disamakan dengan beli di harga minyak internasional. Dan walaupun kita akui tidak semua ya sekarang yang dikerjakan oleh Pertamina, banyak pemain swasta dan asing. Dan titik itulah kami menyuruh agar negara mengambil alih semua sumber daya alam yang masuk kategori al-milkiyatul amah, termasuk minyak, gas bumi, nikel, semuanya termasuk emas. Dan ini adalah cara praktis untuk menutup APBN yang terbebani, bukan dengan menghisap darah rakyat. Cara mengatasi APBN yang terbebani itu ambil sektor energi, sektor al-milkiyatul amah yang Islam Allah Subhanahu wa taala telah memberikan izin kepada negara untuk mengambil itu. Dan ambillah itu kalau Anda benar-benar penguasa, kecuali Anda bukan penguasa, Anda adalah anti kapitalis. Takbir.
Bukan sebaliknya Anda melindungi kepentingan kapitalis, tidak pernah ngotak-ngatik kepemilikan dari swasta asing yang sebenarnya dimiliki negara. Bahkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara, pemerintah justru menambah kewenangan swasta untuk terus nambang, terus ngambil batu bara kita, mineral kita, padahal mereka harusnya habis kontrak karyanya. Dan sebenarnya inilah sumber keuangan yang besar, pemasukan yang besar. Kenapa negara tidak bertindak mengambil? Kenapa justru keluarkan undang-undang yang membuat mereka bisa nambang lagi? Dan kenapa justru mengambil rakyat yang kecil ini ya? Hak rakyat subsidi yang kecil mau terus diperas. Berarti negara sudah mengambil peran bukan saja sebagai pedagang, tapi sudah menjadi antek VOC. Antek VOC era now, antek para korporasi kapitalis yang hari ini mengeruk keuntungan dari berlimpahnya sumber daya alam yang ada di negeri ini. Takbir! Allah. Dan sekali lagi, ketika kami yang beragama Islam, bernarasi dengan akidah Islam, memberikan solusi dengan Islam, itu adalah kewajiban kami. Bagi kami diwajibkan untuk menyampaikan solusi sesuai Islam. Kami diwajibkan untuk tarikat dengan dalil syarak. Karena itu tidak boleh ada narasi yang kemudian mendikte apalagi menstigma kami yang menyampaikan syariat Islam ini sebagai narasi yang radikal, anti dan seterusnya. Karena sesungguhnya hanya dengan Islam kita ini bisa merdeka, bisa keluar dari penjajahan oligarki kapitalis. Coba bayangkan kalau emas itu dikuasai negara, butuh nggak ngambil pajak? Nggak butuh. Bahkan Bung Agung Wisnuwardana hanya 6 komoditi saja, kalau itu kita kelola tidak diserahkan asing dan asing, kita udah surplus 4.000 triliun lebih. APBN kita cuma 2.000 triliun lebih. Kecil itu. Tapi ada nggak kemauan? Ada nggak keberanian? Jangan hanya berani menindas kepada rakyat, tetapi kepada asing-asing kapitalis tidak berani ngambil kebijakan. Justru disitulah fungsi penguasa, fungsi pemerintah. Melayani, melindungi, dan memenuhi hajat rakyat. Itu fungsi negara. Kalau fungsi negara justru menjadi kepanjangan tangan kapitalis, ini bukan negara lagi ini. Ini sudah satpam kekuasaan. Ini sama saja VOC era now. Ini sama saja anti asing dan asing, anti kapitalisme global. Dan sekali lagi, saya ingin mengingatkan secara khusus kepada Saudara Presiden Joko Widodo. Ini adalah periode kedua Anda. Tidak lama lagi Anda juga akan meletakkan jabatan demi hukum. Karena 2 periode jabatan Anda akan berakhir demi hukum di tahun 2024. Karena itu Anda harus meletakkan legasi mengakhiri kekuasaan Anda dengan baik, dengan tidak memberikan kebijakan-kebijakan yang menzolimi rakyat. Ingat, tidak ada visi misi menteri. Semua adalah visi misi presiden. Tidak ada penyampaian ya kenaikan listrik yang disampaikan oleh Sri Mulyani itu adalah kebijakan Sri Mulyani. Ini adalah kebijakan Anda, Saudara Joko Widodo. Karena itu saya tidak suka Anda bicara pidato di depan masyarakat hanya untuk urusan melepas masker. Tapi Anda harus bicara di depan publik, depan rakyat dengan memberikan penegasan bahwa pemerintah memastikan tidak akan menaikkan bahan bakar minyak jenis Pertalite, tidak akan menaikkan bahan bakar jenis solar, tidak akan menaikkan gas LPG 3 kg, tidak akan menaikkan tarif dasar listrik. Takbir! Allah. Jika itu yang saudara ambil, itulah kado terindah saudara kepada rakyat. Dan insya Allah, meskipun dengan berbagai kontroversinya masih ada catatan kebajikan dari saudara. Tetapi kalau sekali lagi ya terjadi kenaikan harga BBM, mohon maaf, ini bisa saja memicu gerakan rakyat. Bisa saja apa yang terjadi di Sri Lanka akan diimpor dan terjadi di Indonesia. Takbir! Allah. Bisa saja rumah-rumah pejabat yang di Sri Lanka dibakar oleh rakyat yang marah kepada pejabat juga terjadi di Indonesia. Takbir! Allah. Bisa saja ya kekuasaan Anda jatuh yang harusnya selesai di 2024 akan selesai lebih cepat daripada itu. Takbir! Allah. Karena itu mudah-mudahan nasihat yang bijak ini bisa diterima dengan akal yang sehat, dengan keimanan yang utuh, dan mudah-mudahan kita semuanya diridhoi Allah dan diselamatkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah berjalan di jalan Allah, tidak takut celaan orang suka yang mencela, dan terus menyampaikan dakwah syariah Islam, karena tidak ada jalan lain bagi negara dan bangsa ini agar keluar dari penjajahan kapitalisme ini kecuali kembali kepada Islam. Takbir! Allah. Bila taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada Bung Agung Wisnuwardana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara sekalian, di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan seluruh saudara-saudara sekalian yang mendengar agenda ini, yang mendengar konferensi pers ini, semoga Allah membersamai kita semua dan terus memberikan kekuatan kita untuk terus melakukan perlawanan pada kedzaliman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, seperti yang sudah kita ketahui bersama, Pertamax naik 9.000 menjadi 12.500 atau di beberapa tempat 13.000. Dan hari-hari ini terdengar Pertalite akan naik, solar akan naik, kemudian TDL akan naik, dan sudah dikonfirmasi oleh Menteri Keuangan akan naik clear, walaupun dengan 3.000 volt ampere, tapi menurut Pak Ahmad Daryoko, pengamat kelistrikan, bahwa ini berpeluang 1.300 volt ampere pun akan naik, 450 volt ampere pun akan naik. Dolim tidak? Dolim. Dolim. Kemudian gas LPG 3 kilo, yang ini merupakan bagian dari bahan bakar rakyat yang selama ini digunakan untuk memasak, itu juga akan dinaikkan. Dolim tidak, saudara? Dolim. Saya menyampaikan, rakyat hari ini sudah terbebani. Dampak COVID-19 belum selesai. PPN 11% sudah terjadi. Pertamax naik sudah terjadi. Migor langka naik sudah terjadi. Hal ini memicu harga-harga pokok juga naik di mana-mana. BPJS juga menjadi syarat wajib pelayanan publik. Juli tahun depan, tahun ini, itu adalah ajaran baru buat anak-anak kita. Tentu ini akan membebani. Di dalam kondisi ini ternyata pemerintah negeri ini akan menaikkan solar, Pertalite, gas melon, dan juga TDL. Luar biasa ini, saudara-saudara sekalian. Dolimnya luar biasa. Dolim sekali. Rakyat sudah menderita, ditambah penderitaan tambahan lagi, dan itu disebabkan oleh kebijakan rezim penguasa. Luar biasa. Saya menyampaikan, kalau kita berbicara tentang harga BBM, kalau kita bicara naiknya harga BBM, ini karena apa sih? Bener nggak karena harga minyak dunia itu meningkat? Dalam catatan kami, paling tidak ada 4 bagian penting untuk kita catat. Pertama, terkait dengan supply and demand, penawaran dan permintaan. Kita tahu betul bahwa Indonesia per hari produksinya itu paling hanya sekitar 700.000 sampai 800.000 barel per hari. Sementara kebutuhannya memang di atas 1 juta barel per hari. Berarti ada gap di situ, ada kekurangan. Nah, kekurangan selama ini itu diambil dari impor. Ya, diambil dari impor. Impor minyak mentah maupun impor BBM. Jumlahnya sekitar 30% sampai 40%. Ya, up and down. Ada naik, ada turunnya. Kalau 30%, 40% ini dihargai dengan minyak internasional, harga minyak dunia masuk akal. Karena memang impor minyak mentah. Tetapi kita juga perlu mencatat bahwa ternyata setiap kenaikan 1 barel minyak mentah dunia, ada pendapatan neto bersih masuk ke dalam APBN kita itu sebesar 400 miliar. Catatan kita ketika Maret kemarin, harga minyak dunia itu 113 US dollar per barel, ya, itu ternyata ada pemasukan kurang lebih 20 triliun rupiah. Kemana dana ini pertanyaannya? Kalau ini dilakukan dengan tidak benar, sungguh sangat dolim tentunya. Catatan yang menarik, ketika dulu harga minyak dunia tahun 2020, Maret April itu turun, kenapa harga BBM tidak ikut turun? Ini yang cukup aneh. Dalam catatan ada seorang pengamat perminyakan yang menyampaikan data yang menarik ini. Apa data yang menarik? Ketika harga minyak dunia itu turun di bulan Maret dan April tahun 2020 yang lalu, itu ternyata ada pemasukan sekitar 170 triliun. Beliau mempertanyakan kemana dana 170 triliun ini. Ditanyakan oleh pengamat perminyakan. Namanya nggak usah saya sebut. Silakan searching di internet akan ketemu. Nah, ini sebuah pertanyaan, kemana dana-dana tambahan yang diperoleh dari kenaikan harga minyak dunia maupun turunnya minyak dunia? Itu pertanyaan menggelitik yang harus kita tanyakan. Oke, impor, oke, dari situ. Kemudian, kalau kita bicara
Hari ini kita kurang lebih Pertamina itu bisa mensuplai dari kalau 100% kebutuhan 100% produksi dalam negeri, Pertamina itu bisa memproduksi kurang lebih 56%. 56%. Selebihnya kurang lebih 44% ya, itu berarti dari kontraktor kontrak kerjasama yang sebagian besarnya adalah berasal dari asing, ya, dari asing. Anehnya ternyata harga Pertamina maupun harga kontraktor kontrak kerjasama dihitung juga dengan harga minyak internasional. Padahal harga produksinya itu hanya sekitar 19,71 US dollar per barrel. Kalau 19,71 atau 20 lah anggap saja berdasarkan data SKK Migas dijual dengan 113 US dollar per barrel, kacau tidak ini kira-kira? Produksi dari bumi kita, menghasilkan dari tanah kita, dari laut kita, dijual dengan harga minyak internasional. Kacau tidak kira-kira? Kacau. Kacau. Dolim tidak kira-kira? Dolim. Inilah pola yang kacau selama ini. Apa yang kita sebut liberalisasi sektor hulu. 44% dikuasai oleh asing, diminta dibeli harga dengan minyak dunia. Ditambah lagi, ternyata di hilirnya harga minyak dan BBM itu juga dihargai dengan harga minyak internasional. Itu persoalan menggelitik dari supply and demand kita. Supply and demand kita persoalannya yang terbesar di situ. Kira-kira kalau kita membahasnya, ya. Jadi ada persoalan apa tadi? Liberalisasi sektor hulu dan sektor hilir kita. Dolim tidak kira-kira? Dolim. Oke, ini yang pertama. Pertanyaannya, bisa nggak sih Indonesia itu membiayai atau bukan membiayai, memproduksi secara mandiri keberadaan minyaknya? Dalam konteks kita ternyata, saudara-saudara sekalian, dari data yang kita peroleh, ya, dari data yang kita peroleh, kalau kita membaca data yang kita dapatkan, ya, ternyata kita itu memiliki kurang lebih 128 cekungan hidrokarbon. Berapa? 128 cekungan hidrokarbon. Yang baru diproduksi itu 20 cekungan hidrokarbon. Ya, 27-nya itu sudah ada potensi tapi belum dieksploitasi. Kemudian sisanya memang perlu eksplorasi lebih banyak lagi. Nah, pertanyaannya adalah, bisa nggak Indonesia mandiri secara energi? Bisa. Asalkan 128 cekungan hidrokarbon itu benar-benar mandiri dikuasai oleh Indonesia. Dalam makna Islam dikuasai oleh rakyat secara keseluruhan. Tetapi kalau ini diserahkan kepada asing lagi, kira-kira harganya akan tetap naik atau tidak? Naik. Karena mereka menghargai selalu dengan harga minyak internasional. Ini persoalan. Oleh karena itu kami tawarkan dalam kesempatan kali ini, stop liberalisasi migas. Terus kemudian migas diletakkan pada siapa? Kembalikan menjadi milik rakyat secara keseluruhan, muslim maupun non-muslim. Ini clear. Dan inilah yang disarankan oleh Islam. Karena dalam pandangan Islam, migas, minyak gas yang jumlahnya berlimpah, termasuk di dalamnya sumber-sumber daya energi yang lainnya, itu adalah milik rakyat secara keseluruhan. Takbir. Pertanyaannya, wani pora? Kudu wani. Harusnya berani. Jangan sampai beraninya cuman menghilangkan subsidi bagi rakyat, sementara ketika menghentikan liberalisasi, ora wani. Harus berani. Kita butuh kepemimpinan yang kuat untuk ini. Oke ya. Nah, ternyata kalau ini semua mandiri, semua ini mandiri, menghasilkan dari bumi kita sendiri, diproduksi oleh kita sendiri, itu ternyata harga BBM setingkat Pertamax itu bisa 4.700 kalau 100% ya, sekali lagi ya. Kalau berapa? 100% kita mandiri mengelolanya. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Wani pora. Nah, itu yang paling penting untuk kita catat. Bukan wani piro ya? Bukan wani piro, wani pora. Berani tidak gitu maksudnya ya. Oke. Hitung-hitungan angka, silahkan lihat video-video kita sebelumnya supaya clear ya.
Kita percepat saja. Nah, kemudian persoalan yang kedua, setelah liberalisasi sektor hulu dan sektor hilir tadi, ternyata ada persoalan yang kedua, yaitu apa yang kita sebut tadi sebagai spekulasi pasar komoditas berjangka. Ternyata minyak kita ini, ya, minyak mentah di dunia internasional itu dijualnya di pasar komoditas berjangka. Dan itu ternyata pasar non-real yang penuh spekulasi, penuh judi. Tiap hari minyak itu digoreng sampai ribuan kali. Ini jualan BBM atau jualan kacang sebenarnya. Ini jelas kacau. Dan dalam pandangan Islam yang non-real begitu hukumnya apa? Haram. Tinggalkan yang non-real, tinggalkan perjudian, kembalikan yang real saja. 19,71 US dollar per barrel. Murah tidak? Murah. Tinggal wani ora. Ya. Kemudian yang ketiga, memang kondisi geopolitik. Sekarang sedang ramai katanya tentang pertarungan antara Rusia dan Ukraina. Ada Eropa, ada Amerika ikut terlibat serta di situ. Kenapa kok Indonesia nggak terlibat dalam konteks geopolitik dunia? Karena negeri ini negeri yang lemah kepemimpinannya. Ini persoalan, sistemnya lemah, pemimpinnya lemah. Sehingga secara kondisi geopolitik internasional maupun lokal di kawasan tidak bisa berperan. Ini persoalan. Yang keempat yang paling penting lagi. Karena perdagangan minyak internasional itu harus digunakan standar mata uang dalam perdagangan internasional itu. Dan standarnya ternyata apa? US dollar. Sejak tahun 70, dolar itu tidak memiliki underlying emas. Tidak dibasiskan dengan emas. Dihilangkan semuanya. Sehingga apa? Sejak tahun 70, tren harga minyak dunia itu terus naik, dan terus naik. Kenapa? Karena dia fiat money. Uang kertas yang tidak memiliki underlying emas. Oleh karena itu kita tawarkan tadi. Apa yang kita tawarkan? Stop fiat money. Stop gunakan standar US dollar. Kita kembalikan pada emas dan perak. Dan inilah yang ditawarkan Islam, namanya dinar dan dirham. Mau tidak? Mau. Uang kita kuat, mau tidak? Mau. Perdagangan kita hanya real saja, mau tidak? Mau. Spekulasi itu kita hilangkan, siap tidak? Siap. Kondisi geopolitik kita berperan kuat, bisa tidak? Siap. Kalau mau sekali lagi, maka terapkanlah Islam. Kenapa? Karena dalam Islam kepemilikan migas, kepemilikan energi kembalikan kepada rakyat secara keseluruhan, tidak boleh dimiliki swasta dan tidak boleh diperdagangkan. Tapi di dalamnya apa? Riayah pelayanan kepada rakyat. Karena namanya riayah, harganya pun harus dibikin murah. Dan murah bisa tidak? Bisa. Itu. Oleh karena itu kembalikan pada sistem Islam. Spekulasi pasar berjangka non-real, haram hukumnya, yang real saja. Kondisi geopolitik kita ikut berperan. Dan ini hanya bisa dilakukan kalau kita mau menegakkan khilafah. Takbir. Standar mata uang emas kita tegakkan dengan menghentikan stop fiat money, stop menggunakan US dollar Amerika Serikat. Pertanyaannya, siapa yang bisa melawan ini semua? Khilafah. Takbir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Agung Wisnuwardana, aktivis 98 yang begitu rinci memberikan argumentasi bahwa sejatinya tidak ada satupun alasan untuk menaikkan harga BBM. Takbir. Allahu Akbar. Bahwa sejatinya seharusnya BBM itu dikelola negara dan digunakan untuk rakyat. Takbir. Allahu Akbar. Dan sejatinya semua itu hanya bisa dilakukan kalau kaum muslimin memiliki institusi yang menerapkan syariat Islam secara kafah, itulah disebut dengan institusi khilafah. Takbir. Allahu Akbar. Selanjutnya kami persilahkan Saifuddin Zuhri, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du.
Fa ya ibadallah usikum wa ya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an-nasu syuraka'u fi thalathin fil ma'i wal kala'i wan nar. Ahibail kiram, para kiai, para asatid, wal asatidah, para pengacara, para tokoh masyarakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia sekali dan bergembira sekali, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dapat tetap dan istiqomah melaksanakan muhasabatul hukam atau muhasabatul hukam, menasehati atau mengkritisi penguasa-penguasa manakala penguasa itu melenceng dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Manakala berlaku zalim atau terindikasi zalim, maka umat semestinya memang tampil untuk hadir di hadapannya dan menyampaikan tausiah, menyampaikan kebenaran, menyampaikan jalan lurus yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Di dalam keadaan tidak ada satupun orang yang berbicara tentang penolakan terhadap isu rencana kenaikan sumber daya alam kita ya, di dalam kondisi yang rakyat memang sedang sulit, tetapi alhamdulillah masih ada segelintir orang, dan itu kita semua insya Allah ya. Oleh karena itu ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut disyukuri. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhwan fillah rahimakumullah, bahwasanya tugas amar ma'ruf nahi mungkar atau muhasabatul hukam ini adalah tugas mulia yang syariat bebankan kepada segenap umat Islam sesungguhnya. Jadi umat Islam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kritik atau untuk menyampaikan tausiah atau kritik nasihat kepada penguasa khususnya manakala penguasa berlaku zalim. Kenapa? Karena kezaliman dari penguasa ini efek akibatnya akan merata kepada seluruh rakyat, segenap umat. Gitu. Oleh karena itu ini adalah pekerjaan yang sangat baik. Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa ini adalah bagian dari jihad fisabilillah, bahkan derajatnya itu disamakan dengan para penghulu para syuhada gitu kan. Insyaallah. Hadirin rahimakumullah, sesungguhnya kalau kita melihat konteks pengelolaan sumber daya alam ya oleh negara, maka kita sebagai umat Islam tentu harus berpijak dan bersandar kepada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya sebutkan bahwa sebuah hadis mengatakan, riwayat Abu Daud, an-nasu syuraka'u fi thalath. Manusia itu berserikat di dalam 3 hal. Artinya berserikat di sini manusia atau rakyat itu punya kepemilikan yang bareng-bareng dalam 3 perkara. Yang pertama adalah al-kala alma wal kala wan nar. Yang pertama adalah sama-sama memiliki secara bersama terhadap air, ya, laut, sungai, sumur dan sebagainya. Yang kedua wal kala, padang gembalaan, tempat ternak memakan rumput dan sebagainya. Dan yang ketiga wanar, api, gas, minyak bumi dan sebagainya. Ini oleh Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta, pencipta manusia, disebutkan atau diberikan izin kepemilikan 3 hal tadi kepada rakyat. Tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Agung Yuswardana ya, atau Ustaz Ahmad Hazinuddin, bahwa Allah telah memberikan izin kepada 3 hal ini untuk dimiliki oleh rakyat secara bersama-sama. Rakyat boleh saja mengambil kepemilikan yang Allah berikan itu secara langsung, bisa dia memanfaatkan secara langsung, bisa. Umpamanya rakyat mengambil air sumur, air tanah, mengebor langsung boleh. Rakyat mengambil air dari sungai, mengalirkannya kepada sawahnya atau kepada ladangnya, itu juga boleh. Rakyat juga mengarungi lautan, karena lautan adalah milik bersama, juga boleh. Gitu. Tetapi tentu saja ada sumber daya alam atau kepemilikan yang tadi disebutkan milik bersama itu yang tidak bisa diakses secara langsung oleh rakyat. Karena memerlukan teknologi yang tinggi, karena memerlukan eksplorasi dan sebagainya. Contohnya minyak bumi atau gas dan sebagainya. Nggak bisa rakyat itu ngambil secara langsung. Kenapa? Karena tangan rakyat terbatas. Disinilah peran negara. Disinilah peran negara, di mana negara dalam Islam itu adalah ri'ayatu syu'unil ummah, mengelola urusan umat, melayani umat, membentengi umat, menjaga umat, ya, termasuk juga memberikan hak-hak rakyat kepada rakyat.
Disinilah negara itu berperan. Dia mengambilkan hak milik rakyat tadi, contohnya minyak itu, diambilkan dari bawah tanah, kemudian diangkat ke atas tanah, diolah, disuling dan sebagainya, kemudian diberikan kepada pemilik sahnya, yaitu rakyat. Nah, kalau seperti ini, negara itu memang benar-benar dia berfungsi sebagai sebuah negara yang melayani rakyat. Oleh karena itu, pengelolaan SDA, termasuk minyak bumi dan sebagainya, semestinya didasarkan pada konsep ini. Artinya kalaupun ada harga jual yang itu dijual kepada rakyat, pasti harga jualnya sedikit atau kecil karena hanya didasarkan kepada harga produksi saja kan gitu. Tidak seperti yang tadi disampaikan, sekarang ini ada rencana atau ada kebiasaannya itu disamakan dengan harga minyak dunia yang itu jelas-jelas adalah bisnis daripada negara kepada rakyat. Mestinya negara tidak boleh menjadi penjual, tetapi harus pemberi atau pemberi amanah rakyat kan gitu ya. Jadi memang sedemikian syariat Islam itu memberikan guidance kepada umat, kepada negara bagaimana mengelola sumber daya alam. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, dalam kondisi seperti ini atau dalam kasus ini, saya atau kita mengajak kepada segenap kaum muslimin untuk menyatakan atau mendefinisikan bahwa apa yang kami laksanakan pada saat ini adalah bagian dari aktivitas agama ini. Jadi jangan dipisahkan dari urusan agama. Ya. Jangan dipisahkan, oh itu bukan urusan agama. Bukan, ini urusan agama juga gitu. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kritik gitu kan. Dan kritik kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh insyaallah gitu kan. Oleh karena itu tentu saja terakhir mengajak kepada segenap umat rakyat khususnya rakyat Indonesia untuk ayo bersama-sama kita menerapkan sistem yang paling baik yang pernah ada di muka bumi ini, yakni sistem dari Allah Subhanahu wa taala khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam. Allah sudah memberikan batasan-batasan, guidance, kerangka, paradigma yang sangat baik. Kenapa? Karena Allah SWT pencipta alam semesta, Allah pencipta manusia, Allah juga sangat mengetahui kebutuhan manusia dan juga kecenderungannya. Maka disitulah Allah memberikan sistem pengelolaan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya. Manakala kita menerapkan hukum-hukum Islam dalam bingkai daulah khilafah Islamiyah, insya Allah sumber daya alam itu akan kembali manfaatnya kepada segenap rakyatnya, kepada segenap umat Islam. Oleh karena itu, insya Allah dengan tegaknya khilafah Islamiyah, umat Islam akan berjaya dan hidup sejahtera. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian dari Kiai Haji Saifuddin Zuhri, dan ini semakin mengkonfirmasi bahwa tugas-tugas yang kita lakukan bukanlah politik ansih, tapi ini politik yang diwajibkan oleh agama, yaitu tugas-tugas politik untuk muhasabah lil hukam, dan ini merupakan kewajiban yang kalau kita kerjakan kewajiban ini kita mendapatkan pahala dari Allah, sementara kalau kita tinggalkan kita akan mendapatkan celah dan dosa. Demikian selanjutnya kepada Ustadz Irwan Saifullah. Beliau adalah penasehat KPAU. Kami persilahkan untuk menyampaikan pandangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, pemirsa YouTuber pejuang dan juga live streaming dari Mimbar Tub dan juga kaum muslimin di seluruh Nusantara. Ya. Saat ini dengan terang, dengan gamblang kita melihat bahwa rezim Jokowi ini sudah tidak mampu lagi mengatasi berbagai macam kerusakan dan juga kebobrokan di berbagai bidang. Ya. Betul tidak, saudara? Betul. Ya, kita bisa melihat, saudara sekalian, ya, ketika kemudian nasihat, ya, Habib Muhammad Rizik bin Syihab, ya, untuk mengatasi agar para pejabat ini memiliki akhlak yang mulia,
tidak rakus, tidak doyan dengan korupsi, maka ditawarkanlah revolusi akhlak, saudara. Tapi apa yang didapat, saudara, bukan nasihat yang mulia ini, bukan diterima, saudara. Malah hanya dicari-cari kesalahannya, saudara. Ya, hanya dengan kerumunan maulid, hanya dengan hoax yang sumir, kemudian dipenjara, saudara. Ya, ini adil atau gagal paham, saudara? Gagal paham. Ya. Demikian juga, saudara sekalian, ketika kita mengadakan kajian, ya, mengusulkan IKN ini ditolak karena IKN ini dikuasai oligarki, saudara. Yang didapat, saudara, bukan jawaban, saudara, bahwa hitungan kita memberatkan APBN, hitungan kita yang didapatkan oleh rakyat Kalimantan sedikit, yang didapatkan rakyat Indonesia sedikit, dan yang akan dikuasai bahkan dugaan korupsi oleh oligarki sangat besar sekali tidak dijawab, saudara. Jawabannya adalah dicari-cari kesalahan, saudara. Ya, wartawan FNN Bang Edi Mulyadi tersangka langsung ditangkap, saudara. Ya, ini adil atau gagal paham, saudara? Gagal paham. Allahu Akbar, ya. Demikian juga, saudara sekalian, kita protes, saudara. Minyak goreng langka dan mahal ini menunjukkan dikuasai oleh mafia minyak goreng atau oligarki minyak goreng, saudara. Ya, bukan malah diterima usulan kita, saudara, namun digoreng oleh para penjilat dan para buzzer, saudara. Ya, dikatakan ini adalah mainan dari gerombolan, ya, X, HTI dan FPI, saudara. Ya, ini jujur atau gagal paham, saudara? Gagal paham. Demikian juga, saudara, kita mengusulkan sekarang ini, saudara, dengan kajian yang mendalam, ya, dari, ya, Bung Agung Wisnuwardana, saudara, bahwa BBM bisa murah, saudara, kalau dikelola secara syariah mandiri, saudara. Bahkan Pertamax, saudara, bisa kurang lebih antara 4.000 rupiah saja atau 4.200 kalau cekungan sebanyak 128 dikelola, saudara. Ya, tidak diterima, tidak dikaji oleh pemerintah, saudara. Tapi, saudara, para buzzer, para penjilat menggoreng ini adalah mainan dan skenario, ya, ideologi khilafah, ya, maka tangkap mereka ini, Nah, ini, saudara, jujur atau gagal paham, saudara? Mengusulkan hitungan yang sangat luar biasa murah, ya, melepaskan dari oligarki, melepaskan dari asing dan asing, ya, bisa menjadikan rakyat ini sejahtera, bisa menjadikan rakyat tidak terbebani, saudara. Malah di framing, saudara, sebagai gerombolan ideologi khilafah X, HTI dan FPI, saudara. Subhanallah, saudara. Kalau seperti ini namanya gagal paham, saudara. Ya, sama saja, saudara. Itu sering kali dikatakan, saudara, anekdot Jaka Sembung naik ojek, nggak nyambung Jack, ya, gitu, ya. Ya Allah, lucu ini berarti rezim Jokowi. Ya. Apa buktinya, saudara? Yang pertama, saudara, dia menarasikan, saudara, yang kita usulkan hitungan IKN, saudara, yang kita usulkan hitungan minyak goreng, saudara, yang kita usulkan adalah hitungan BBM, saudara. Tapi yang dijawab adalah gerombolan ideologi khilafah, ya apa? Gak nyambung belas. Gitu, ya. Gitu, Joko Sembung naik ojek, gak nyambung Jack. Nah, gitu. Maka perlu kami jelaskan bahwa khilafah itu bukan ideologi.
Khilafah itu adalah sistem pemerintahan Islam, bagian dari syariat Islam. Ya, mungkin para penjilat, para basr RP, dan juga para pendukung rezim Jokowi yang mungkin masih ditutup telinga dan mata hatinya. Ya, yang pertama saya sampaikan, apa yang dimaksud dengan ideologi? Ya, dalam bahasa Arab itu adalah mabda. Ya, dalam Wikipedia banyak sekali itu. Ya, salah satunya ada dari Francis Bacon. Ideologi atau mabda itu adalah sintesis pemikiran yang mendasar dari suatu konsep. Jadi satu konsep, saudara, satu peraturan itu lahir dari pemikiran yang awal, saudara. Menurut juga Syekh Muhammad Ismail, ya, disebutkan juga di situ juga, ya, di Wikipedia. Ya, beliau menegaskan, ya, wa ala hadza la yusamma al-fikr mabda'un illa idza kana fikr. Ya, illa idza kana fikron asasian tambasiku anhu afkar. Jadi suatu pemikiran tidak bisa dikatakan sebagai mabda atau ideologi kecuali illa idza kana fikron asasian tambasiku anhu afkar. Kecuali jika pemikiran itu adalah pemikiran yang mendasar, yang memancarkan pemikiran-pemikiran yang lain. Ya, ditambah juga saudara sekalian di dalam kamus KBBI, saudara, ideologi atau mabda itu adalah sekumpulan konsep yang bersistem yang dijadikan asas. Ya, asas, ya, pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Kalau kita simpulkan dari banyak pengertian di situ, saudara, mabda itu kalau kita simpulkan adalah pemikiran yang mendasar, yang melahirkan peraturan, yang melahirkan konsep, atau yang melahirkan pemikiran-pemikiran lain, saudara. Kalau seperti ini berarti ada dua unsur, saudara, di dalam mabda atau ideologi itu. Yang pertama adalah pemikiran yang mendasar, yang kedua adalah pemikiran cabang atau peraturan yang lahir dari pemikiran dasar tadi, saudara sekalian. Kalau ini kemudian, saudara, kita kaji di dunia ini hanya ada 3 ideologi saja. Pemikiran yang paling dasar, saudara sekalian, ya, ada, yaitu yang pertama adalah sosialis, saudara. Ya, dia tidak meyakini adanya Allah SWT, tidak meyakini adanya Tuhan, dan dia meyakini bahwa dunia ini ada dengan teori dialektika materialisme, dan nanti akan hancur kembali, saudara sekalian. Maka dari pemikiran ini saja, saudara, ini adalah pemikiran yang dasar. Dia melepaskan agama, dia melepaskan peran Tuhan. Maka ketika mengatur dunia ini adalah meninggalkan agama. Dari sinilah kemudian lahir, saudara, yang namanya syariat mereka, yakni des kapital, saudara. Untuk mengatur dunia, saudara, peraturannya itu namanya des kapital. Ya, itu adalah karangan dari Karl Marx, saudara. Ya, yang kedua, saudara, ya, jadi pemikiran yang dilahirkan dari pemikiran yang dasar tadi, saudara sekalian, itu adalah muncul pemikiran atau peraturan dari yang dasar tadi, muncul des kapital, saudara. Yang kedua adalah pemikiran sekuler, saudara, meyakini adanya agama. Ya, agama boleh mengatur sholat, puasa, haji, atau ke gereja, atau ke pura, dan lain sebagainya. Tapi ketika kemudian untuk mengatur dunia, saudara, tidak boleh untuk mengatur agama ini. Ya, boleh sedikit-sedikit saja asalkan sesuai dengan kepentingan mereka. Inilah yang namanya sekuler, yakni memisahkan agama dengan kehidupan sebelumnya adanya Allah SWT, dan memisahkan dengan akhirat. Maka agama ini hanya agama spiritual. Maka lahirlah peraturan mereka itu well of nation, saudara. Ini adalah yang digagas peraturan dunia ini oleh Adam Smith, saudara. Sedangkan Islam, saudara sekalian, adalah ideologi atau agama atau ideologi Islam ini yang meyakini bahwa kehidupan dunia ini, sebelum kehidupan dunia ini ada Allah SWT. Yang Allah menurunkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, Al-Quran dan As-Sunnah ini juga mengatur ibadah-ibadah mahdoh, spiritual, juga mengatur muamalah, yakni kehidupan dunia. Karena apa? Nanti ini akan dihisap oleh Allah SWT, yakni yang spiritual dan yang muamalah, semuanya itu
Mulai dari wudhu sampai ekonominya, sampai politiknya, sampai pemerintahannya, sampai industrinya akan dihisab oleh Allah SWT. Ya. Nah, Islam itu menyatukan antara adanya Allah SWT yang mengatur kehidupan sekarang, yakni menurunkan Al-Quran dan Sunnah. Yakni yang mengatur dunia ini adalah syariat Islam, saudara. Ya. Nah, itu ditegaskan oleh Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah ayat 208, saudara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Tidak boleh kita ini puasa saja, tanya kepada Allah, tanya kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, ketika nikah tanya kepada Al-Quran dan Sunnah. Ketika mau mengatur ekonomi tidak bertanya kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu tidak boleh. Ya, berarti dia itu menolak sebagian. Maka ini akan diancam oleh Allah SWT sebagai wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Jadi, dan janganlah kamu itu turut dengan langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kamu yang nyata. Subhanallah, saudara sekalian. Kalau boleh saya ibaratkan satu pohon, saudara, ya. Maka pohon, kalau pohon mangga berarti akarnya harus akar mangga. Pohonnya juga harus pohon mangga. Daunnya juga harus daun mangga. Ya, buahnya juga harus buah mangga. Kalau kemudian pohon mangga, akarnya mangga, saudara. Kemudian pohonnya pohon durian, saudara. Kemudian buahnya buah apel, saudara. Ini namanya apa, saudara? Mangga? Mangga bukan mangga, saudara. Ya Allah. Nah, ini Islam tidak boleh seperti itu, saudara. Ya, luar biasa. Jelas tidak, saudara sekalian? Jelas. Ya, Allahu Akbar. Maka, saudara, tadi narasi, saudara. Ya, narasi bahwa ideologi khilafah itu adalah gagal paham, saudara. Karena khilafah itu adalah bagian dari syariat Islam, saudara. Maka saudara sekalian rahimakumullah, tadi saya katakan, saudara, ya, narasi bahwa ideologi khilafah ya akan menimbulkan kudeta, makar, harus ditangkap. Ini adalah fitnah yang sangat kecil dan gagal paham. Kenapa, saudara? Yang pertama, saudara, ideologi yang diterapkan sekarang ini di negeri kita ini ideologi apa, saudara? Kapitalis. Ya, kapitalis sekuler, saudara. Ya, karena Islam tidak boleh diterapkan, Islam belum diterima, atau Islam belum diterapkan secara menyeluruh, saudara. Ya, jadi ketika membuat hukum hanya menurut akalnya sendiri. Ketika mengatur politik, maka politiknya demokrasi, sehingga melahirkan, saudara, kata Pak Mahfud, hampir 81, kurang lebih 81% pilkada atau pilgub dikuasai oleh Cokong. Ini aturan sistem politik Islam atau sistem demokrasi sekuler, saudara? Demokrasi sekuler. Demokrasi sekuler, saudara. Demikian juga, saudara, mengelola, saudara, migas, saudara. Ya, ini menggunakan sistem pengelolaan ekonomi Islam atau ekonomi liberal, saudara? Liberal. Ya, kalau ekonomi liberal berarti itu adalah sistem ekonomi sekuler. Kok Islam yang disalahkan terus? Ini namanya gagal paham gitu. Joko Sembung naik ojek Gak nyambung jek. Nah, begitu, saudara. Ya. Demikian juga, saudara, ada LGBT, saudara. Ada gay, ada lesbian, saudara. Yang disalahkan para ulama. Kok gak bisa membina rakyatnya? Gitu. Padahal hukum di dalam Islam, di dalam Nizamul Istima'i fil Islam, jelas. Hukumnya homo itu apa, saudara? Dibunuh, saudara. Makanya revolusi mental, revolusi saksia, saudara, pembinaan Islam dilakukan. Sehingga masyarakat ini bagus akhlaknya, bagus kepribadiannya, hukum syariat Islam ditegakkan. Maka masyarakatnya bagus, tidak akan melakukan itu, saudara. Kalau melakukan, maka akan dihukum tadi, saudara. Nah, itu, saudara. Maka
ketika kemudian Pak Mahfud mengatakan bahwa kalau HTI dan FPI dibubarkan ada hukumnya. Kalau gay ini belum ada hukumnya, saudara. Ini namanya ya gagal paham atau peraturan yang digunakan adalah peraturan yang sangat liberal, saudara. Ya. Nah, jadi saudara sekalian, bagaimana dikatakan bahwa kita ini kudeta makar, saudara? Ya, dan memecah belah. Wong ideologi Islam belum bisa diterapkan. Yang diterapkan ini adalah ya justru adalah ideologi sekuler dengan sistem ekonomi kapitalis, dengan sistem politik demokrasi, dengan sistem sosial dan pendidikan yang sangat liberal dan kapitalis, saudara. Karena mereka itu tidak mau sosialis, saudara. Dan mereka tidak mau Islam. Maka ketika mereka mengatakan mengganti Pancasila, sesungguhnya Pancasila itu ideologinya sekarang apa, saudara? Ya, Pancasila ini mau kita luruskan menjadi Islam, saudara. Tidak boleh, saudara. Ya, maka di dalam sekarang ini, saudara, ideologi Pancasila ini, saudara, ya, ideologi Pancasila ini ada atau tidak, saudara? Tidak ada, saudara. Karena ketika dia ini membuat hukum, dia tidak bertanya kepada Islam atau sedikit-sedikit saja yang enak, saudara. Seperti zakat, saudara. Ya, harus dikumpulkan. Dana haji harus dikumpulkan. Gilirannya ya BBM, Pertalite atau Pertamax yang murah, saudara, minyak goreng yang murah, saudara, mereka tidak mau, saudara. Inilah namanya sekuler, saudara. Jadi yang dikatakan Undang-Undang Dasar 45 harga mati, saudara, ternyata tidak harga mati, saudara, tapi harga nego, saudara. Pancasila juga harga mati, ternyata harga nego juga, saudara. Demikian juga yang kedua, saudara, gagasan khilafah disampaikan secara syar'i, intelektual, politik tanpa kekerasan, dan juga tidak pernah memaksa, juga tidak pernah mengkafirkan kita ini, saudara. Ya, kok tiba-tiba ditangkap, saudara? Ya, yang kita lakukan ini, saudara, secara intelektual, saudara, logis, saudara. Kemudian juga selalu menggunakan dalil, saudara. Juga tidak melanggar hukum, saudara. Betul tidak? Betul. Ya, bahkan Pak Mahfud ketika kita ajukan, saudara, ya, kita protes khilafah itu haram, ternyata khilafah itu wajib, saudara. Beliau juga kelabakan, saudara, menyuruh kita agar kita terus menyampaikan gagasan kita kepada Muhammadiyah, kepada NU, DPR. kepada DPR. Kok di sini kita menyampaikan, ya, mau ditangkap, itu bagaimana ini? Ya, Paham. ya, ini jujur atau gagal paham, saudara? Jadi di mana-mana ini yang teriak-teriak tangkap ini, saudara. Ya. Nah, itu saudara sekalian, yang selanjutnya juga, saudara sekalian, khilafah itu bukan ideologi, namun adalah sistem pemerintahan Islam. Sebagaimana, saudara, berbagai macam definisi yang disebutkan, saudara. Salah satu adalah Imam Nawawi di dalam kitab Takmilatul Al-Majmu' Lin Nawawi, saudara, juz 19 halaman 191. Beliau menyebutkan kepemimpinan di dalam Islam itu namanya, saudara, al-imamatu wal khilafatu wa imaratul mu'minin mutaradifah. Jadi imamah, saudara sekalian, khilafah, imaratul mu'minin itu adalah sinonim. Maksudnya ya, lafadznya berbeda tapi maknanya sama. Saudara. Dan ditegaskan oleh Taqiyuddin An-Nabhani, saudara, yang dimaksud khilafah, al-khilafah hiya ri'asatun amatun lil muslimina jami'an fid dunya liiqamati ahkami syar'il islami wa hamlid da'watil islamiyati ilal alami. Kepemimpinan umum bagi kaum muslimin di seluruh dunia untuk menerapkan hukum-hukum syariat Islam dan menyebarkan dakwah Islam ke seluruh dunia, saudara. Jadi kalau begitu, saudara, ya, khilafah itu bagian dari syariat Islam atau akidah, saudara? Syariat. Bagian dari ideologi atau syariat Islam? Syariat. Ya, jelas ngawur, saudara, ya, yang mengatakan ideologi khilafah, saudara. Yang selanjutnya, saudara, ya, akan, saudara, kalau khilafah itu kemudian diterapkan, saudara, terus dinarasikan
ya terus disuarakan saudara, maka akan membuat perpecahan, bahkan akan bisa ya nyawa ratusan nyawa melayang, bahkan miliaran nyawa. Ini juga tidak jujur saudara, betul tidak? Betul. Coba saudara, di dalam kitab Tarikhul Khulafa karangan Imam Suyuti, ini ulama yang muktabar, kitab yang muktabar saudara. Belum ada yang kemudian menyelisihi apalagi menolaknya saudara. Ya, beliau di sana menyebutkan ya kurang lebih itu sepanjang 1300 lebih, 1300 tahun lebih. Ya, kesejahteraan, keadilan, ya, dan keagungan khilafah itu diakui oleh dunia, saudara. Luar biasa. Ya, apakah ini hanya ulama Islam, saudara? Kalau masih gagal paham, saudara. Michael Hart, saudara, juga mencatat, saudara, bahwa Nabi Muhammad SAW mampu mengelola bangsa yang awalnya egoistis, barbar, terbelakang, terpecah belah oleh sentimen kesukuan, menjadi bangsa yang sangat maju dalam bidang ekonomi, dalam peradaban, dalam kemiliteran, bahkan sanggup mengalahkan pasukan Romawi yang pada saat itu kekuatan militernya terdepan di dunia, saudara. Ya apa? Ya tidak baca atau gimana gitu. Khilafah ini sistem yang sudah teruji. Ya, jadi kalau kemudian Ade Armando, saudara sekalian, Denny Siregar mengatakan akan terjadi perpecahan belah, akan terjadi pertumpahan darah, saudara. Ini pendapat yang cemen atau yang hebat, saudara? Cemen. Ngawur atau yang benar, saudara? Ngawur. Dia itu siapa, saudara? Tidak layak berpendapat dia itu. Cari pendapatan dia. Cari pendapatan, betul saudara, luar biasa memang ya. Ya, luar biasa. Masih kurang saudara. Saya tunjukkan saudara, ini ada Will Durant ya, ilmuwan dunia juga saudara. Di dalam kitab, dalam buku yang sangat terkenal saudara, The Story of Civilization saudara. Beliau menjelaskan ya para khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang di luar ya biasa besarnya bagi kehidupan dan usaha keras mereka. Para khalifah telah mempersiapkan berbagai kesempatan bagi siapapun yang memerlukannya, baik muslim maupun non muslim, baik dalam negeri maupun luar negeri. Coba luar biasa ini. Dan meratakan kesejahteraan selama berabad-abad dalam luasan wilayah yang belum pernah tercatatkan lagi fenomena seperti ini setelah masa mereka. Jadi kayaknya tidak bisa lagi ditandingi kalau menurut Will Durant ini. Betul. Ya, ya. Apa masih kurang, saudara? Ya, kalau masih kurang, saudara, ini gembongnya ideologi sekuler, saudara. Gembongnya kapitalisme, yakni Bapak Adam Smith, saudara. Pendiri ekonomi kapitalisme modern abad ke-18. Ya. Dia memuji khilafah dengan menyatakan imperium khilafah, saudara. Tampaknya menjadi negara pertama di mana dunia menikmati tingkat ketenangan atau kebaikan yang dibutuhkan oleh pengembangan ilmu pengetahuan. Luar biasa, ini Adam Smith sendiri, saudara. Adam Smith ini, saudara, dalam bukunya History of Astronomy, ya, The Essay of Adam Smith, ya, tahun 1869, saudara. Jadi, saudara sekalian, gagasan khilafah ini radikal, memecah belah, tidak diterima oleh non-muslim, meruntuhkan peradaban dunia, saudara. Ini, saudara, jujur atau gagal paham, saudara? Gagal paham. Halusinasi atau gagal paham, saudara? Halusinasi dan gagal paham. Takbir. Allahu Subhanallah, ya. Alias Joko Sembung naik gak nyambung ya, luar biasa. Yang terakhir, saudara sekalian, ya, khilafah dan syariah ini selalu kita narasikan ini sebagai solusi, saudara. Ya, sebagai solusi kita dukung dengan dalil-dalil, saudara, Al-Quran, As-Sunnah, saudara, makalah ulama, saudara, jawab juga. Ya, kalau menolak jawab dengan dalil. Jangan dengan framing, saudara, radikal, saudara. Ya Allah, ini namanya gagal paham, saudara. Dan juga kita tawarkan secara intelektual, saudara. Ya, dan kita tawarkan juga tanpa kekerasan, saudara.
Ya, ketika KPAU Bang Ahmad Khosinuddin, ketika menyampaikan di DPR MPR, saudara, ketika ke sana belum diterima, apakah dibakar MPR DPR? Tidak. Tidak. Apakah dikatakan tauhid? Tidak, saudara. Berarti ini luar biasa penyampaiannya, ini penuh dengan akhlak yang mulia, penuh dengan ya dalil, penuh dengan intelektual dan taat kepada hukum, saudara. Ini yang kita sampaikan karena negeri kita ini membutuhkan solusi, saudara. Solusi kita gunakan sistem sosialis. Setuju atau tidak? Tidak. Gitu. Menggunakan ideologi dan sistem sekuler, setuju atau tidak? Tidak. Justru ini adalah sumber kerusakan negeri ini, saudara. Maka solusinya adalah Islam, saudara. Ideologi Islam, saudara. Nah itu, ya. Maka saudara sekalian, ini kita tawarkan, ya. Jadi kalau Pancasila itu dikatakan ideologi, kata Rocky Gerung dan juga pendapat tokoh yang lain, itu adalah bukan ideologi. Atau ada yang mengatakan debatable, saudara. Tapi kalau Pancasila itu dikatakan kesepakatan, semuanya sudah setuju, saudara. Nah, makanya kalau Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini kesepakatan, saudara. Ya, dulu ini kita sepakat. Ternyata kesepakatan yang lama ini telah diubah menjadi sekuler, saudara. Nah, kita setuju atau tidak dengan kesepakatan yang merusak negara kita ini, saudara? Ya. Tidak. Kesepakatan sekarang ini berubah ekonominya menjadi kapitalis yang kemudian mengeksploitasi negara kita ini, setuju atau tidak? Tidak. Gitu, saudara. Kondisi sosial ekonomi moral yang rusak di negeri kita ini, saudara, karena kesepakatannya sekarang diubah undang-undangnya ini menjadi liberal, saudara, dan kapitalis, sehingga muncul narkoba, muncul LGBT, saudara, muncul juga penyakit-penyakit seks marital dan lain sebagainya, nudis, saudara. Setuju atau tidak? Tidak. Kalau tidak setuju, maka kita tawarkan kesepakatan baru, saudara. Yakni kesepakatan Islam. Kesepakatan yang mulia. Kesepakatan yang adil. Kesepakatan yang mensejahterakan. Kalau DPR MPR setuju, boleh tidak diterapkan? Boleh. Kalau rakyat setuju, boleh tidak diterapkan? Boleh. Ngono ae kok repot. Lah iya dong. Ya, kok tangkap baik. Mereka memaksakan kapitalis seenaknya sendiri. Ya, mereka memaksakan sekuler juga semau gue juga, saudara. Ya, memaksakan LGBT juga semau gue. Sebagai bapak pembangunan hutang juga semau gue, saudara. Nggak nunggu kesepakatan Nggak juga nunggu ya. kesepakatan lagi. Sedangkan kita ini, saudara, luar biasa. Maka saudara-saudara sekalian, luar biasa tadi ya. Salah satu catatan kesepakatan yang sangat dahsyat, sangat mulia dipaparkan oleh Bung Agung, saudara. Kalau sistem ekonominya dikelola dengan Islam, salah satunya energi, salah satunya BBM ini, saudara. Ternyata, saudara, harga Pertalit dan Pertamax, saudara, bisa hanya kurang lebih 4.200. Mantap atau tidak, saudara? Mantap. Kesepakatan ini kita setuju atau tidak? Setuju. Itu, saudara. Ya. Islam is the best. Nah, itu contoh, saudara. Nah, maka disebutkan, saudara, oleh Syekh Ibnu Tanabani, saudara, suatu peraturan itu hebat, saudara. Secara akal manusia itu ada dua ukuran, saudara. Yang pertama itu adalah mengandung zawajirun, saudara. Yakni mencegah kerusakan, mencegah kedoliman dan menegakkan keadilan, mengubur, saudara, mewujudkan kesejahteraan dan menghilangkan kemiskinan, menumbuhkan akhlak mulia dan mengubur dekadensi moral. Itu ukurannya, saudara. Ideologi atau peraturan itu adalah kuat, saudara. Harus mengandung zawajirun, yakni mencegah kerusakan, menumbuhkan kebaikan, saudara. Yang kedua, saudara, jawabirun, bisa menebus dosa. Ya, orang yang melakukan kesalahan yang dia ini rusak, saudara, tidak terus rusak, tapi dia bertobat menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia karena setelah dihukum akan diampuni dosanya, saudara. Ya, contoh, saudara sekalian, ya, luar biasa. Ya, di zaman Rasulullah ada 3 kejadian, saudara. Ada, itu adalah perempuan dari Bani Juhainah, saudara. Ada juga perempuan dari Bani Al-Ghamidiyah.
Ada juga Ma'is bin Malik, saudara. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah bersihkan aku ini, ya Rasulullah. Kenapa kamu wahai Ma'is? Aku telah melakukan kezaliman, yakni aku berzina. Wah, kamu itu jangan ngawur, kamu kembali dulu. Dan Rasulullah memerintahkan ya kaum muslimin untuk memeriksa ya gila atau tidak ini, ya Ma'is bin Malik ini. Ya, sampai kemudian dia dikatakan sehat dan dia ini waras, saudara. Namun datang lagi sampai yang keempat, saudara. Dan ternyata dia benar-benar berzina, saudara. Maka ketika itulah, saudara sekalian, ya Ma'is ini kemudian dibuatkan lubang. Dan dia karena dia sudah punya suami, zina muhson, maka dia dirajam sampai mati, saudara. Maka ketika itulah, saudara sekalian, rahimakumullah, ya Rasulullah SAW kemudian merajam dan sampai mati. Dan Rasulullah SAW mengatakan, seandainya taubatnya Ma'is itu digunakan untuk seluruh penduduk Madinah, niscaya sudah mencukupi. Luar biasa, saudara. Nah, jadi hukum di dalam Islam itu, saudara sekalian, luar biasa. Ya, dia itu mencegah kerusakan, saudara. Jadi kalau orang itu sudah berzina, kemudian dihukum rajam, saudara, sampai mati, saudara. Dan masyarakat melihat, saudara, maka masyarakat itu akan berani mengulangi seperti yang berzina atau tidak, saudara? Tidak berani, saudara. Yang kedua, saudara sekalian, hukum ini juga mencegah kepada penguasa. Karena hukumnya jelas, saudara sekalian. Tidak perlu legislasi itu, saudara. Setiap legislasi hukum, saudara, pasal bisa menghabiskan biaya antara 2 miliar sampai 9 miliar. Ini gratis, saudara. Sudah ada seluruh hukum yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah atau istihad para mujtahid, saudara. Murah. Menjadikan penguasa ini gampang dan berwibawa. Berarti hukum Islam itu berpihak kepada penguasa. Tidak berat sebelah dan tidak kanan dan kiri. Maka dia tegas. Karena hukumnya berasal dari Allah. Bukan dari partai tertentu. Bukan dari golongan tertentu. Bukan dari oligarki tertentu. Atau cukong tertentu, saudara sekalian. Dan juga berpihak kepada rakyat tadi. Juga berpihak kepada korban, saudara. Ya. Jadi kalau korban itu, saudara sekalian, ketika dia sudah bertobat, ternyata ketika dihukum, dia diampuni, ternyata dia masuk surga. Inilah yang dikatakan oleh Syekh Taqiyuddin tadi itu dengan ya jawabirun, saudara, sebagai penebus dosa, saudara sekalian. Bagaimana dengan negeri kita, saudara? Ya, kekacauan demi kekacauan, kerusakan demi kerusakan tidak pernah terselesaikan, saudara. Bahkan semakin berulang dan semakin kerusakan semakin besar, saudara. Ya, coba saudara sekalian, BLBI belum selesai. Senturi belum selesai, Hambalang belum selesai korupsinya, saudara. Pelindo, muncul Jiwasraya, muncul Asabri, muncul Buku Merah. Ya, 81% pilkada didanai oleh cukong, saudara. Sampai, saudara sekalian, luar biasa. Banyak di dalam pengadilan ini korting hukuman, saudara. Coba, saudara, di dalam data ICW atau juga data dari Mata Najwa, saudara. Vonis Joko Chandra, saudara. Itu 4 tahun menjadi 3,5 tahun. Padahal dia berkali-kali melakukan pelanggaran. Ini pesta korting 30%, saudara. Demikian juga saudara Jaksa Pinangki, saudara. Ya, dipotong 10 tahun, saudara. Menjadi 4 tahun hukumannya, saudara. Berarti korting dia 60%. Nah, kalau banyak korting, saudara. Banyak bonus, saudara. Ya, pesta korting, saudara. Kalau orang itu jualan, saudara, banyak kortingan, banyak diskon. Kira-kira yang membeli banyak enggak? Banyak enggak yang membeli, saudara? Lah ini kalau korting, pesta, vonis, saudara, maka rebutan untuk korupsi, saudara. Yang sengsara, saudara, rezim Jokowi atau rakyat, saudara. Nah itu, saudara, luar biasa. Juliari, ya. Batu bara, saudara, korupsi bansos, saudara, dihukum 11 tahun. Padahal Pak Firly Bahuri kuar-kuar, siapa saja yang menilep dana, ya, pandemi COVID-19 ini harus dihukum mati, saudara. Hanya oleh jaksa KPK dia hanya dikenai 11 tahun. Ya, bedakan, saudara, dengan siapa? Pak Agil Mukhtar, saudara. Hanya dia tersandung kasus
Dana pilkada itu sudah dihukum seumur hidup. Ini Pak Firly yang berkoar-koar, saudara sekalian, hukuman mati. Cuman dikasih 11 tahun, saudara. Maka menurut data di mata Najwa dan ICW, saudara, korupsi itu menggila, saudara. Tahun 2001 sampai 2015 saja, saudara. Ya, kerugian korupsi, saudara, korupsi itu diperkirakan 3,9 triliun. Sedangkan hukuman finansialnya cuma 21,26 triliun, saudara. Atau hanya 10%,42% saja. Jadi kalau kerugian negara, saudara, ya kerugian korupsi tadi 3,9 triliun dikurangi 21,26 triliun, saudara, negara tombol, saudara, sekitar 182 triliun, saudara. Ini yang sengsara rakyat atau Rakyat. Pak Jokowi, saudara? Rakyat, saudara, ya, luar biasa. Ini kalau dalam pengadilan Islam gampang, saudara. Ya, masuk ke dalam di sini, nanti masuk di dalam hukum takzir. Ya, kalau ini banyak sekali mungkin akan menetapkan khalifah itu dihukum potong tangan. Ya, bisa juga dihukum mati, tergantung khalifah, saudara. Kalau dihukum potong tangan, saudara, selesai atau tidak? Insya Allah selesai. Murah. Tidak akan orang berani, saudara, karena sudah terlihat tangan-tangan yang kotung, saudara. Itu. Ini kejam atau tidak, saudara? Tidak. Ya, kalau korupsi itu orang Islam, yang dipotong tangannya orang Islam atau orang kafir, saudara? Orang Islam. Orang Islam, saudara. Berarti yang tidak korupsi tidak perlu takut. Yang takut itu adalah yang korupsi. Kok malah di sini kejam, saudara? Ya, berarti yang menolak hukum Islam inilah yang kejam, saudara. Dialah yang sesungguhnya para koruptor, atau dia ini gembong koruptor. Ya, oleh karena itu, saudara, kalau saudara ideologi Islam dan juga syariat Islam dan khilafah tadi diterapkan, saudara, maka hukum Islam ini akan menjadi adil, saudara, murah, cepat pelaksanaannya, saudara, sehingga bidang-bidang yang lain itu akan tumbuh dengan cepat. Makanya Islam rahmatan lil alamin ini akan tegak, saudara sekalian. Oleh karena itu, siap atau tidak bela Islam? Siap. Siap atau tidak bela syariat khilafah? Siap atau tidak bela ulama, saudara? Takbir. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya kami akan bacakan pernyataan bersama, pernyataan sikap yang merupakan penegasan dari petisi yang sebelumnya sudah kami sampaikan melalui Kementerian BUMN, dan juga petisi-petisi, menguatkan petisi-petisi yang juga disampaikan di berbagai daerah di Indonesia yang pada pokoknya menolak rencana kenaikan BBM, TDL, dan gas. Untuk itu kami persilakan semuanya untuk berdiri, kita akan bacakan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan bersama ulama, advokat, dan tokoh ibu kota Jakarta tentang penegasan sikap penolakan terhadap rencana kenaikan BBM jenis Pertalite dan solar, kenaikan gas LPG 3 kg, dan tarif dasar listrik. Sebagaimana dikabarkan, dalam respon kenaikan harga komoditas, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyampaikan usulan penyesuaian beban subsidi dan kompensasi sektor energi dan mendapatkan persetujuan dari Badan Anggaran Banggar DPR RI. Asumsi harga minyak mentah Indonesia, Indonesian Crude Price atau ICP yang digunakan dalam APBN 2022 sebesar $63 per barel yang awalnya dijadikan patokan, saat ini nilai ICP berada di atas $100 per barel, yaitu $102,5 per barel. Meningkatnya harga minyak dan tidak adanya kebijakan penyesuaian harga menyebabkan beban subsidi dan kompensasi meningkat signifikan. Kenaikan tarif dasar listrik menjadi konsekuensi logis merespon kondisi tersebut. Sementara itu, tidak ada jaminan harga BBM jenis Pertalite, solar, dan gas LPG 3 kg tidak ikut merangkak naik. Terlebih lagi, Menteri Keuangan sudah menyampaikan adanya kerugian yang dialami Pertamina dan PLN. Berkenaan dengan hal itu, kami, para ulama, advokat, dan tokoh ibu kota Jakarta kembali menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1.
bahwa tugas utama negara adalah mengurusi dan melayani rakyat, bukan berdagang dengan rakyat. Hubungan yang harus dibangun adalah hubungan yang melayani dan meringankan beban rakyat, bukan berdagang dengan logika untung rugi. Mana sejalan dengan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Imam atau khalifah adalah ra'in, pengurus pelayan rakyat, dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. 2. Bahwa selain berfungsi sebagai pengurus dan pelayan rakyat, negara juga harus memberikan perlindungan kepada rakyat, menjadi junah perisai bagi rakyat di tengah gempuran ideologi kapitalisme liberal. Negara harus menjadi pelindung bagi rakyat dengan mengambil sejumlah kebijakan proteksi untuk menyelamatkan nasib rakyat. Organisasi negara sebagai organ kekuasaan wajib menjaga dan melindungi rakyat, bukan malah menyerahkan leher rakyat pada mekanisme ekonomi pasar yang melayani kepentingan kapitalis oligarki. Hal mana sejalan dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, al-imamu junnatun yuqatilu min wara'i wa yutaqabih. Imam atau khalifah adalah junnah, laksana perisai, yang dimana rakyat berperang di belakangnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. 3. Bahwa rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM jenis Pertalite dan solar, harga gas LPG 3 kg, dan menaikkan tarif dasar listrik TDL adalah konfirmasi kebijakan yang sangat liberal, hanya melayani kepentingan oligarki dan kehendak kapitalisme global dengan mengabaikan hak dan kepentingan rakyat. Kebijakan seperti ini jelas kebijakan yang zalim, apalagi di tengah beban kehidupan rakyat yang sudah berat akibat dampak dari pandemi yang belum sepenuhnya pulih. 4. Bahwa seluruh problem ekonomi yang dihadapi negara semestinya dapat diselesaikan dengan mudah jika negara mengambil Islam sebagai solusi, sehingga kekayaan alam Indonesia yang melimpah dapat memberikan dampak kesejahteraan bagi rakyat, bukan hanya menguntungkan segelintir kelompok oligarki. 5. Bahwa desain pengelolaan ekonomi, terutama penguasaan negara atas seluruh harta jenis milik umum al-milkiyatul ammah, harus segera dilakukan untuk menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia, sekaligus dalam rangka menunaikan tugas negara sebagai pelayan dan pelindung bagi rakyat. Al-mana sejalan dengan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna asyuraka'u fi salasi fil kala'i wal ma' wal nar. Kaum muslimin berserikat dalam 3 perkara, yaitu padang rumput, air, dan api. Selanjutnya, kami ulama, advokat, tokoh ibu kota Jakarta menyampaikan pernyataan sikap dan tuntutan sebagai berikut. Pertama, menuntut kepada Presiden Republik Indonesia selaku pemegang visi dan misi pemerintahan untuk tidak menaikkan harga BBM jenis Pertalite dan solar, harga gas LPG 3 kg, dan kenaikan tarif dasar listrik dengan alasan apapun. Di akhir periode kedua jabatannya, Presiden Jokowi harus menorehkan legasi melayani dan melindungi rakyat, bukan sebaliknya malah mengeksploitasi dan menindas rakyat. Kedua, menuntut kepada Presiden Republik Indonesia selaku pemegang visi dan misi pemerintahan untuk segera mengambil alih seluruh sumber energi yang tersedia di bumi Indonesia, baik berupa minyak, gas, mineral, hingga batu bara, karena terkategori barang milik umum. Selanjutnya, memanfaatkan seluruh kekayaan alam tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketiga, menyampaikan seruan kepada Presiden Republik Indonesia, DPR RI, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengambil Islam sebagai solusi, menerapkan syariat Islam secara kafah sebagai solusi bagi seluruh problematika yang mendera negeri ini. Dengan menerapkan syariat Islam secara kafah, pemerintah Indonesia akan dapat melayani rakyat dengan baik dan memproteksi negara dari kejahatan ideologi kapitalisme liberal yang melakukan penjajahan ekonomi kepada seluruh umat dan bangsa di dunia. Demikian pernyataan disampaikan Jakarta 21 Mei 2022, ulama, advokat, dan tokoh ibu kota Jakarta, koordinator tertanda Ahmad Kozinuddin, sarjana hukum. Takbir! Allah! Takbir! Allah! Takbir! Allah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.